Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wasaddil lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, pada hari ini kami kelompok 3 akan membahas tentang kependudukan dan pertumbuhan penduduk. Sebelum kita lanjut ke sana, mari kita buka diskusi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kelompok kami yang pertama, saya sendiri dengan nama Muhammad Zaini dengan NIM 180 1050 31. Yang kedua, Ma'as Sabirin dengan NIM 180 1050 33. Yang ketiga yaitu Astikamala dengan NIM 180 1050 02. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, saya di sini akan menjadi pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian kependudukan. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, apakah kependudukan itu? Kependudukan itu adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan merubah keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua, yaitu Astikamala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astikamala dengan NIM 180105002 akan melanjutkan materi pertama. Bagi yang B, macam-macam teori kependudukan. Yang pertama, teori pendudukan kuno. Teori pendudukan kuno adalah dimulai dengan tulisan Confucius sekitar tahun 500 BC yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk terlalu cepat atau besar dapat menekan standar hidup masyarakat karena mengurangi pendapatan pekerja. Dianjurkan adanya hubungan optimal antara penduduk dan tanah pertanian secara profesional yang memadai. Pemerintah harus bertanggung jawab agar proporsi selalu dapat dipertahankan. Teori Cina kuno menyatakan ada beberapa bagian. Yang pertama, tingkat kematian akan naik apabila persediaan bahan makan tidak cukup. Yang kedua, perkawinan pada usia dini atau muda akan menyebabkan tingkat kematian semakin tinggi. Yang ketiga, peperangan dapat memperlambat pertumbuhan penduduk. Yang keempat, upacara perkawinan yang mewah dan mahal akan menurunkan tingkat perkawinan. Yang kedua, teori pendudukan modern. Teori pendudukan modern muncul pada periode reanalisasi dengan perubahan pesat karena pertama, bangkitnya negara-negara baru, kedua, penemuan-penemuan baru di bidang ilmiah, yang ketiga, eksplorasi terhadap wilayah-wilayah baru atau penemuan benua baru daerah atau jajahan. Yang kelima, pertumbuhan perdagangan dan aliran kapitalisme. Yang keenam, revolusi industri. Bagian ketiga, teori Malthus atau Thomas Robert Malthus. Pandangan
Malthusianisme dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, seorang ulama Inggris yang lahir pada tahun 1766 dan meninggal pada tahun 1844. Menurut Malthus, ada beberapa bagian. Yang pertama, bahan makanan dibutuhkan untuk hidup. Yang kedua, nafsu antara pria dan wanita dibutuhkan dan akan tetap keadaan seperti itu. Yang ketiga, apabila tidak ada hambatan, penduduk akan bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan akan bertambah menurut deret hitung. Malthus juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Yang keempat, teori transisi kependudukan. Teori transisi kependudukan adalah tahap peralihan keadaan demografis, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama, tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Penduduk tetap atau naik sedikit, anggaran kesehatan meningkat. Penemuan obat-obatan semakin maju, angka kelahiran tetap tinggi. Yang kedua, angka kematian menurun. Tingkat kelahiran masih tinggi sampai pertumbuhan penduduk meningkat. Adanya urbanisasi, usia kawin meningkat, pelayanan KB lebih besar luas menurun. Angka kelahiran menurun sampai laju pertumbuhan penduduk menurun. Yang keempat, kelahiran dan kematian pada tingkat rendah membutuhkan penduduk kematian seperti kategori pertama sampai mendekati nol. Keempat kategori ini akan dialami oleh negara yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi. Sekian dari pemateri saya akan dilanjutkan materi ketiga oleh Mak Sobirin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu dari saudari kita Asti Kamala. Baik, langsung saja kami sebagai pemateri ketiga, yaitu membahas tentang pertumbuhan jumlah penduduk. Di mana pertumbuhan penduduk di sini adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Di mana penyebabnya yaitu adalah faktor-faktor penyebab dalam pertumbuhan penduduk di sini adalah faktor kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Adapun berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua jenis pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk non alami. Di mana pertumbuhan penduduk alami di sini adalah pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang pertama yaitu adalah faktor kelahiran dan faktor kematian. Pengukuran pertumbuhan penduduk alami ini dapat dilakukan dengan melihat selisih tingkat kelahiran dan kematian dalam satu tahun. Nah, gitu. Dan untuk faktor yang kedua yaitu adalah pertumbuhan penduduk non alami, di mana pertumbuhan penduduk non alami ini adalah terjadi karena proses imigrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu penduduk yang keluar dari satu tempat atau penduduk yang dari satu tempat berpindah ke tempat yang sekarang. Nah, dalam pengukurannya itu penduduk non alami dapat dilihat dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi dan imigrasi. Pertumbuhan penduduk non alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.